guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Yokohama adalah kota pelabuhan yang terletak di prefektur Kanagawa, Jepang dan merupakan kota kedua terbesar di Jepang. Yokohama dikenal karena sejarahnya yang kaya sebagai gerbang utama Jepang untuk interaksi internasional sejak dibuka untuk perdagangan dengan negara barat pada pertengahan abad ke-19. Saat ini, Yokohama memiliki populasi yang besar dan menjadi pusat bisnis, teknologi, beserta industri. Sebagai kota pelabuhan utama Jepang, Yokohama memiliki suasana yang lebih santai dibandingkan Tokyo, tetapi tetap menawarkan banyak daya tarik yang memikat. Kota ini terkenal dengan pelabuhannya yang besar, gedung-gedung pencakar langit, serta kebun-kebun yang indah. Berbagai restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan modern juga dapat ditemukan di sini, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk liburan. Selain itu, kota ini memiliki kawasan Chinatown terbesar di Jepang yang penuh dengan restoran, toko, dan berbagai festival budaya Tiongkok. Kehidupan malam di Yokohama juga sangat dinamis, dengan banyaknya bar, kafe, dan klub malam yang menghidupkan kota ini setelah matahari terbenam. Kota ini menggabungkan modernitas dan tradisi, menjadikannya destinasi yang menarik bagi wisatawan maupun penduduk lokal. Sebagai salah satu kota terbesar di Jepang, Yokohama memiliki banyak tempat wisata yang menarik, mulai dari taman hiburan hingga museum yang menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung. Yokohama menawarkan berbagai tempat wisata menarik yang patut kamu kunjungi selama perjalanan kamu. Berikut inilah beberapa rekomendasi tempat wisata terkenal di Yokohama yang wajib untuk kamu kunjungi. Yang ke-1, Yokohama Marine Tower merupakan sebuah menara ikonik yang terletak di kota Yokohama, Jepang. Menara ini pertama kali dibangun pada tahun 1961 dan merupakan salah satu menara tertinggi di Yokohama dengan tinggi sekitar 106 meter. Menara ini dibangun untuk memperingati 100 tahun pembukaan pelabuhan Yokohama dan menawarkan pemandangan yang spektakuler dari kota serta Teluk Tokyo. Menara ini merupakan salah satu ikon kota yang menunjukkan kemampuan modernitas Yokohama sebagai kota pelabuhan. Keistimewaan menara ini terletak pada dek observasinya yang terletak pada ketinggian 100 meter. Pada siang hari, pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat yang memukau dan menyenangkan dengan pemandangan Gunung Fuji dan pelabuhan Yokohama. Anda juga dapat menyaksikan matahari terbenam sambil bersantai di kursi sofa. Pada malam harinya, galeri seni media dibuka dan pengunjung dapat menikmati karya seni digital yang ditumpangkan pada pemandangan malam. Selain pemandangan yang indah, di sekitar menara juga terdapat taman-taman yang menambah suasana sejuk dan nyaman bagi pengunjungnya. Yang kedua, Yokohama Cosmo World. Taman ini terkenal karena Cosmo Club 21, sebuah roda ferris raksasa yang menjadi ikon utama taman ini. Dengan ketinggian sekitar 112 meter, Cosmo Club 21 pada awalnya dibangun untuk memperingati pembukaan Expo Actify dan kini menjadi salah satu roda ferris terbesar dan tertua di dunia yang dilengkapi dengan fitur pencahayaan yang spektakuler. Selama malam hari, roda ferris ini menyala dengan warna-warna yang cerah, menciptakan pemandangan yang indah dan menjadi daya tarik utama di Yokohama. Yokohama Cosmo World juga menawarkan berbagai wahana seru untuk pengunjung dari segala usia. Di dalam taman ini terdapat roller coaster, wahana air, serta berbagai permainan anak yang membuatnya cocok untuk keluarga. Salah satu wahana yang cukup terkenal adalah Boomerang, sebuah roller coaster yang membawa penumpangnya berbalik arah, memberikan sensasi adrenalin yang menyenangkan. Terletak di tepi laut, taman ini menawarkan pemandangan teluk yang menakjubkan, terutama dari roda ferris. Dengan akses yang mudah, pemandangan yang menawan, dan berbagai atraksi yang menyenangkan, Cosmo World Yokohama memiliki pilihan yang sempurna bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman taman hiburan di Jepang. Yang ketiga, Yokohama Chinatown. Yokohama Chinatown telah menjadi pusat kehidupan dan budaya bagi komunitas Tionghoa di Jepang. Di antara gemerlap kota Yokohama, Chinatown ini berdiri megah dengan kekayaan sejarah dan tradisinya. Sebagai pecinan terbesar di Jepang dan salah satu yang terbesar di dunia, Yokohama Chinatown tidak hanya menjadi pusat kuliner dan perbelanjaan, tetapi tempat ini juga menunjukkan perpaduan harmonis antara budaya Tionghoa yang kaya dan pesona unik Jepang. Salah satu daya tarik utama di Yokohama Chinatown-nya adalah berbagai restoran dan toko
yang menyajikan masakan khas Tiongkok. Di sini, pengunjung dapat mencicipi berbagai jenis dimsum, mie, dan hidangan khas seperti Peking duck hingga aneka masakan khas daerah Tiongkok seperti Guangdong dan Sichuan. Selain itu, banyak juga toko yang menjual barang-barang khas Tionghoa seperti perhiasan, obat tradisional, dan barang kerajinan tangan. Di samping kuliner dan belanja, Yokohama Chinatown juga kaya akan warisan budaya yang tercermin dalam arsitektur dan perayaan tradisional. Salah satu simbol terkenal adalah Ganteibyo Temple, sebuah kuil Tao yang dihiasi dengan ornamen yang rumit dan warna-warna yang cerah. Setiap tahun, Chinatown ini juga menjadi pusat perayaan Imlek yang spektakuler dengan parade naga, tarian barongsai, dan berbagai acara lainnya yang memeriahkan suasana. Yang keempat, Senkeien Garden. Yokohama Senkeien Garden adalah taman tradisional Jepang yang terletak di distrik Southern Yokohama. Keindahan alamnya yang menggabungkan berbagai jenis tanaman, bunga, dan pohon membuat Senkeien Garden menjadi tempat yang populer untuk berjalan-jalan santai dan menikmati keindahan alam sepanjang tahun. Di dalam taman ini terdapat sejumlah bangunan bersejarah yang dipindahkan dari berbagai penjuru Jepang dan dipulihkan untuk mempertahankan nilai sejarahnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Kakunte, sebuah villa bergaya tradisional Jepang yang dulunya milik keluarga bangsawan. Taman ini memiliki koleksi bunga yang sangat beragam, mulai dari bunga sakura di musim semi hingga daun momiji berwarna merah dan orange di musim gugur, menjadikannya tempat yang indah untuk dikunjungi sepanjang tahun. Taman ini tidak hanya populer di kalangan wisatawan, tetapi juga sering dikunjungi oleh warga lokal yang datang untuk menikmati pemandangan, meditasi, atau bahkan piknik. Terutama pada musim semi dan musim gugur, Senkeien Garden menjadi lokasi yang sangat diincar oleh para fotografer dan pecinta alam yang ingin menangkap keindahan natural dan budaya Jepang dalam satu tempat. Yang kelima, Yamashita Park. Yamashita Park adalah taman tepi laut yang terkenal di Yokohama dan menjadi taman publik pertama di Jepang yang dibangun dengan tanah hasil reklamasi dari upaya pemulihan setelah gempa besar Kanto tahun 1923. Yamashita Park menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan dan sering disebut sebagai halaman depan Yokohama karena lokasinya yang strategis dan pemandangannya yang indah menghadap ke pelabuhan. Tempat ini menjadi lokasi favorit untuk berjalan-jalan santai, menikmati angin laut, dan menyaksikan kapal-kapal yang bersandar. Di dalam taman ini terdapat berbagai landmark menarik seperti Hikawamaru, kapal penumpang bersejarah yang kini dijadikan museum. Kapal ini pernah digunakan untuk pelayaran antara Jepang dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan menjadi simbol penting dalam sejarah maritim Jepang. Pepohonan yang rindang, bunga-bunganya tertata rapi, dan bangku-bangku menghadap laut menciptakan suasana yang tenang dan juga romantis. Taman ini sering menjadi lokasi berbagai acara publik dan festival musiman seperti pertunjukan musik, festival bunga, dan perayaan kembang api. Yang keenam, Hakejima Sea Paradise. Hakejima Sea Paradise adalah sebuah pulau taman hiburan yang menakjubkan di Yokohama, Jepang. Tempat ini merupakan salah satu taman hiburan dan akuarium terbesar di Jepang. Tempat ini menawarkan berbagai macam atraksi seperti akuarium besar, taman bermain dengan wahana mendebarkan, area perbelanjaan, restoran, dan juga hotel. Taman ini adalah satu-satunya kompleks di wilayah metropolitan yang menggabungkan semua elemen ini di satu pulau dan terkenal dengan akuariumnya yang menampilkan pertunjukan lumba-lumba dan anjing laut yang interaktif. Atraksi utama di Hakejima Sea Paradise adalah Aqua Resort yang mencakup beberapa area akuarium besar seperti Aqua Museum, Dolphin Fantasy, dan Frey Lagoon. Di sini, pengunjung bisa melihat lebih dari 100.000 makhluk laut dari berbagai belahan dunia termasuk paus beluga, lumba-lumba, hiu, dan penguin. Selain itu, pengalaman interaktif seperti menyentuh hewan laut atau menyaksikan sesi makan hewan memberikan nilai edukatif dan hiburan yang seimbang. Selain akuarium, Hakejima juga memiliki area taman hiburan atau pleasure land dengan berbagai wahana seperti roller coaster, biang lala, dan permainan air. Salah satu yang unik adalah wahana surf coaster yang melaju tepat di atas laut memberikan sensasi seru dan pemandangan laut yang spektakuler. Pulau ini juga memiliki restoran, toko souvenir, dan bahkan hotel bagi pengunjung yang ingin menginap. Yang ketujuh, Red Brick Warehouse. Red Brick Warehouse adalah kompleks bangunan bersejarah di Pelabuhan Yokohama yang dulunya berfungsi sebagai pusat pengiriman dan bea cukai. Namun, kini telah bertransformasi menjadi pusat budaya dan perbelanjaan yang populer. Bangunan ini terbuat dari batu bata merah yang memberikan kesan kokoh dan klasik, serta memiliki 3 lantai yang terdiri dari hall pertama yang menyediakan fasilitas budaya, dan hall yang kedua merupakan kompleks komersial. Saat ini, Red Brick Warehouse telah menjadi destinasi wisata populer yang memadukan unsur sejarah dengan
modernitas. Bangunan ini terdiri dari 2 gedung utama, yaitu yang kini berfungsi sebagai ruang pameran, galeri seni, toko-toko, restoran, dan tempat acara. Keindahan Yokohama Akarenga Soko atau gudang bata merah tidak hanya disaksikan saat siang hari, namun juga di kala malam hari. Di bulan Desember hingga awal Februari, iluminasi musim dingin selalu diadakan setiap tahun. Kita dapat melihat keindahan pemandangan lampu-lampu hias di sepanjang jalan dan bangunan, dan ada juga festival bunga di musim semi yang sangat meriah. Letaknya yang berada di bibir pantai dengan pemandangan laut yang menawan membuat Yokohama Akarenga Soko selalu menarik dan ramai tiap harinya. Yang ke-8, Yokohama Port. Pelabuhan Yokohama adalah salah satu pelabuhan internasional paling bersejarah dan berpengaruh di Jepang. Selain sebagai pusat logistik dan industri maritim, pelabuhan Yokohama juga memiliki nilai wisata dan budaya yang tinggi. Di sepanjang kawasan pelabuhan terdapat berbagai atraksi yang populer seperti Ossenbashi Pier, dermaga modern tempat bersandarnya kapal pesiar internasional, Red Brick Warehouse, serta Yamashita Park, taman tepi laut yang ideal untuk berjalan santai sambil menikmati pemandangan pelabuhan. Pelabuhan ini juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai festival tahunan, pertunjukan kembang api, dan acara pelayaran yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang Yokohama Port bukan hanya lambang kemajuan ekonomi dan perdagangan Jepang, tetapi juga simbol keterbukaan dan modernitas. Infrastruktur pelabuhan terus diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan zaman, termasuk fasilitas untuk kapal kontainer besar dan kapal pesiar mewah. Keindahan kawasan pelabuhan yang berpadu dengan sejarah dan modernitas menjadikannya destinasi favorit untuk pelancong yang ingin melihat sisi lain dari Jepang, bukan hanya yang tradisional tetapi juga yang kosmopolitan dan global. Yang ke-9, Yokohama Mazu Temple merupakan kuil yang didedikasikan untuk Mazu atau Dewi Laut dalam kepercayaan tradisional Tionghoa yang dihormati sebagai pelindung para pelaut dan nelayan. Terletak di jantung Yokohama Chinatown, kawasan pecinan terbesar di Jepang. Kuil ini menjadi simbol penting kehadiran budaya Tionghoa di Jepang. Bangunan kuil ini menampilkan gaya arsitektur Tionghoa yang sangat khas dengan atap melengkung warna-warna cerah seperti merah dan emas, serta ukiran detail yang menggambarkan naga, burung podik, dan simbol keberuntungan lainnya. Di dalam kuil terdapat patung Dewi Mazu yang dipuja oleh umat, serta altar tempat pengunjung bisa berdoa dan memberikan persembahan. Selain fungsi keagamaan, kuil ini juga sering menjadi lokasi acara budaya Tionghoa termasuk perayaan Tahun Baru Imlek, pertunjukan barongsai, dan festival tradisional lainnya yang menarik banyak pengunjung. Kehadiran kuil ini memperkaya keanekaragaman budaya di Yokohama dan menjadi bukti nyata harmonisasi antara tradisi Asia Timur di tengah kota pelabuhan modern Jepang. Yang ke-10, Yokohama Air Cabin. Yokohama Air Cabin adalah kereta gantung perkotaan pertama di Jepang yang dibuka pada tahun 2021 menghubungkan stasiun JR Sakura Gicho dengan area Yokohama Cosmo World di distrik Minato Mirai 21. Wahana ini adalah kereta gantung perkotaan pertama di Jepang dan yang pertama di dunia dengan konsep melingkar. Sistem ini merupakan salah satu bentuk inovasi terbaru dalam transportasi urban yang memanfaatkan konsep transportasi udara atau aerial mobility. Dengan panjang 630 meter dan waktu tempuh sekitar 5 menit, wahana ini menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan dari ketinggian, termasuk gedung Yokohama Landmark Tower dan biang lala raksasa Cosmo Clock 21. Kereta gantung ini terdiri dari 36 kabin yang mana setiap kabinnya berkapasitas 8 orang. Kabinnya yang berdesain modern dan dilengkapi AC memberikan pengalaman yang nyaman, dan pada malam harinya Yokohama Air Cabin menyala dengan cahaya LED yang dirancang oleh desainer cahaya terkenal Motoko Ishii. Mempercantik landscape kota, proyek ini juga merupakan langkah awal dari visi Jepang untuk mengembangkan urban air mobility yang lebih luas sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan darat dan memperkenalkan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang ke-11, Cup Noodle Museum. Cup Noodle Museum di Yokohama adalah sebuah tempat yang didedikasikan untuk merayakan penemuan mie instan dan warisan inovatif yang dimulai dengan penciptaan cup noodles oleh Momofuku Ando. Museum ini memberikan pengunjung kesempatan untuk mengeksplorasi sejarah mie instan yang telah merevolusi cara orang makan di seluruh dunia. Di sini, pengunjung dapat belajar tentang asal-usul mie instan melalui berbagai pameran interaktif dan multimedia yang menggambarkan perjalanan produk dari awal hingga menjadi
menjadi salah satu makanan cepat saji paling ikonik di dunia. Salah satu atraksi utama di museum ini adalah pengalaman pembuatan cup noodles sendiri. Pengunjung dapat memilih rasa kaldu, jenis mie, serta berbagai topping untuk membuat cup mie mereka yang unik dan personal. Aktivitas ini sangatlah populer di kalangan keluarga dan anak-anak karena selain edukatif juga sangat menyenangkan. Di museum ini pengunjung juga bisa melihat pameran tentang proses produksi mie instan serta berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam pengembangan produk tersebut, mulai dari chicken ramen pertama hingga berbagai varian cup noodles yang sekarang ada di pasaran. Museum ini tidak hanya menarik bagi penggemar mie instan saja, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik pada inovasi dan sejarah industri makanan global. Yang ke-12, Enchantment Children's Museum merupakan tempat yang penuh warna dan penuh kegembiraan yang didedikasikan untuk karakter kartun populer Jepang. Enchantment yang diciptakan oleh Takashi Yanase adalah karakter superhero yang terbuat dari roti isi kacang merah atau enpan dan dikenal dengan semangatnya untuk membantu orang lain. Di dalam museum terdapat berbagai zona tema yang menampilkan karakter-karakter ikonik dari serial Enchantment seperti Baikin Man, Shokupen Man, dan masih banyak lagi. Anak-anak dapat bermain di berbagai area yang diatur dengan tema cerita seperti ruang bermain kreatif, zona seni, dan area petualangan. Selain itu ada juga pertunjukan panggung di mana karakter-karakter Enchantment tampil langsung untuk menghibur pengunjung serta berbagai kegiatan menarik lainnya yang mendukung perkembangan kreativitas dan keterampilan sosial anak-anak. Museum ini juga memiliki toko souvenir yang menawarkan berbagai produk eksklusif Enchantment mulai dari mainan hingga pakaian serta makanan ringan yang terinspirasi oleh karakter-karakter dalam cerita. Dengan desain yang ramah anak dan penuh warna, Enchantment Children's Museum menjadi destinasi wisata yang sangat populer bagi keluarga, terutama yang memiliki anak-anak kecil. Yang ke-13, Motomachi Shopping Center. Motomachi di Yokohama adalah distrik perbelanjaan bersejarah yang terkenal dengan campuran gaya Jepang dan Barat serta suasana internasional yang unik. Motomachi menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dengan berbagai toko yang menjual barang-barang fashion, aksesoris, barang antik, dan pernak-pernik khas Jepang. Dikenal dengan desain bangunannya yang bergaya Eropa, area ini juga menawarkan sejumlah kafe dan restoran yang cocok untuk bersantai setelah berbelanja. Dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan dengan pusat perbelanjaan besar lainnya yang ada di Yokohama, seperti Yokohama Landmark Tower, Motomachi memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan intim. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk mencari barang-barang unik dan berkualitas, dari pakaian desainer hingga barang-barang khas Jepang seperti kerajinan tangan dan peralatan teh. Selain berbelanja, Motomachi juga menjadi destinasi wisata yang menyenangkan untuk berjalan-jalan. Jalanan yang sempit namun elegan dipenuhi dengan pohon-pohon rindang dan bangunan bersejarah yang menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ke-14, Yamate Italian Garden. Yamate Italian Garden adalah taman bergaya klasik yang terletak di kawasan Yamate, sebuah area yang dahulu dikenal sebagai pemukiman orang asing setelah Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan internasional pada abad ke-19. Taman ini mencerminkan desain landscape khas Italia dengan tata letak simetris, jalan-jalan berbatu, air mancur kecil, serta deretan bunga dan tanaman yang tertata indah. Lokasinya yang berada di atas bukit menawarkan suasana yang tenang dan juga sejuk, sangat kontras dengan hiruk-pikuk kota di bawahnya, sehingga menjadikannya tempat yang populer untuk bersantai atau bahkan menikmati pemandangan. Di dalam kompleks taman ini terdapat bangunan bersejarah bernama Bluff Number 18, sebuah rumah bergaya barat yang dahulu dihuni oleh keluarga ekspatriat dan kini difungsikan sebagai museum. Interior rumah ini mempertahankan nuansa Eropa klasik lengkap dengan perabotan antik dan juga ruang-ruang bergaya abad ke-19. Kombinasi antara taman yang tertata rapi dan bangunan bersejarah ini memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan budaya internasional di Jepang. Karena letaknya yang strategis, taman ini sering menjadi bagian dari rute wisata sejarah di Yamate bersama dengan gereja-gereja tua, rumah-rumah bergaya barat lainnya, dan taman-taman bersejarah di sekitarnya. Yang ke-15, Minato Mirai. Jelajahi pusat yang penuh semangat di Yokohama di Minato Mirai, sebuah distrik bisnis pusat yang dinamis yang menyatukan modernitas dengan tradisi. Nama Minato Mirai sendiri berarti pelabuhan masa depan yang mencerminkan visi untuk menciptakan ruang yang menggabungkan teknologi, bisnis, budaya, dan rekreasi dalam satu tempat. Kini, kawasan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hotel, kantor perusahaan multinasional, museum-museum unik, atraksi seru, dan objek-objek wisata menarik lainnya dalam satu paket. Ada Landmark Tower, gedung yang tertinggi di Yokohama
Taman Yamashita, kapal Nippon Maru, Yokohama Cosmo World, dan masih banyak lagi lainnya. Pesona Minato Mirai tidak hanya pada siang hari saja, namun juga malam hari di mana kemilauan lampu-lampunya memberi kesan mewah di langit malam. Minato Mirai menggabungkan harmoni antara pembangunan urban modern dengan penghargaan terhadap sejarah dan budaya lokal, menjadikannya salah satu destinasi utama mencerminkan dinamika dan kemajuan kota Yokohama. Minato Mirai menjadi destinasi yang sangat populer baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Sekian dulu video dari saya kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Kemudian like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.